Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, kali ini kembali lagi kita di spesial interview. Tokoh kali ini, beliau adalah lahir dari seorang birokrat, cukup lama berkiprah sebagai birokrat, kemudian banting setir ke politik, menjadi seorang politisi. Begitu berhenti menjadi seorang birokrat, ia terpilih menjadi anggota DPRD di Kota Mataram dari Partai Nasdem. Bahkan kini ia duduk sebagai anggota di Komisi 1 DPRD Kota Mataram. Kita ingin tahu siapakah tokoh berikut ini, tetaplah bersama saya di spesial interview. Sudah hadir bersama kita di spesial interview kali ini adalah Insinyur Inengah Sugiyarta yang akrab disapa Bang Ical. Nah, biasanya apa kabar nih Bang Ical? Baik Bang, selamat siang untuk pemirsa sekalian. Mungkin kita bisa buka maskernya Bang Ical biar untuk anak enak ngomongnya. Oke. Beliau ini baru pulang kerja, baru pulang dari kantor di DPRD Kota Mataram. Kita ganggu, selesai beliau ngantor sebagai wakil rakyat. Kini kita ingin banyak berbincang dengan beliau kaitan dengan tugas-tugas dan fungsi pokok dia sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Tapi sebelum itu Bang Ical, kita ingin banyak tahu sebenarnya kalau kita lihat perjalanan dari kecil Bang Ical ini dan kemudian sudah dewasa kan banyak kemudian terlibat sebagai ASN dan sebagai pejabat di Kabupaten Lombok Barat. Nah, memang dulu pernah ada cita-cita waktu masih kecil menjadi politisi atau seperti apa? Belum ada, kalau dari kecil memang belum ada karena apa? Orang tua saya itu bersama paman-paman semua ASN. ASN Jadi semua? kita sebatas cita-cita menjadi ASN. Oke. Iya. Jadi tidak ada niatan untuk jadi politisi? Iya, belum pada saat itu belum. Artinya masa kecil memang dihabiskan di Kota Mataram, Bang Ical? Ya, dari lahir di Kota Mataram, pas mengabdi ASN pertama itu di Provinsi NTB juga di Mataram sebenarnya kan pusatnya. Oh, dulu pernah di provinsi? Iya, 5 tahun. Sebagai? Staf di BKPMD Provinsi NTB. Oke, setelah menjadi staf di BKMD Provinsi NTB, lalu sampai berapa tahun di sana baru? 5 tahun dari 87 sampai 1993 pindah ke Lombok Barat. Oke. Jadi pada saat itu perampingan karyawan, banyak staf-staf dibagi. Ada yang dapat di Kota Mataram, saya dapatnya di Kabupaten Lombok Barat. Sejak itu, jadi 93 mengabdi dah. Dari 93 sampai dengan 2018 ya di Kabupaten Lombok Barat. Oke, Bang Ical, kalau saya lihat perjalanannya di Lombok Barat ini kan luar biasa. Karirnya di ASN pun pernah sebagai Kepala Dinas Pertanian, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, kemudian sebagai terakhir Kasat Pol PP ya? Kasat Pol PP terakhir. Oke. Itu gimana ceritanya Bang kalau dirunut dari awal nih? Dari sejak pindah dari provinsi, kemudian dipindah ke Kabupaten Lombok Barat. Ya, jadi perjalanan karir saya di Lombok Barat juga tidak semulus yang kita duga. Jadi perjalanannya banyak proses. Prosesnya banyak dan sempat mengalami pangkat yang mentok itu dari 3D tidak bisa ke 4A karena tidak memegang jabatan eselon 3. Jadi panjang perjalanannya. Nah, namun pada saat Pak Bupatinya Bapak Iskandar, itu kita agak cepat perjalanannya bisa 4A, kemudian menjadi Kepala Dinas Pertanian pada saat itu. Waktu di zaman Pak Iskandar? Pak Iskandar, Kepala Dinas Pertanian, iya. Dan pada saat itu juga mengalami goncangan luar biasa. Memang basic backgroundnya
Bang Ical ini apa sebenarnya kalau dari sisi pendidikan? Nah, kalau dari sisi pendidikan S1 saya memang pertanian. Pertanian, Ya, jadi pas ya pas begitu. pada saat itu pas memang. Kalau dilihat pas waktu itu pertanian di eranya Pak Iskandar dengan yang sekarang itu apa yang beda, Bang? Kalau zaman itu kita masih ada istilah klopen capir, itu kan ada. Sekarang sudah tidak ada yang langsung mengasih semangat petani, yang tidak ada sekarang. Malah saya dengar terakhir subsidi pupuk sudah sangat terbatas sehingga petani kebingungan. Karena memang kalau kita bicara pertanian ini simalakama. Ketika petani ingin menaikkan harga beras, masyarakat menjerit. Beras kita turunkan, petani menjerit. Jadi luar biasa. Jadi apa? Simalakama betul ya. Benar. Ya. Setelah dari dinas pertanian baru kemudian pindah sebagai kepala dinas pertanian, baru pindah ke pada saat kepala dinas pertanian saya mengalami cobaan yang luar biasa. Jadi pada saat itu kita dipangkas menjadi staf. Pada beliau waktu itu Pak Iskandar ada kasus di KPK. Kita termasuk ikut menjadi dikatakan apalah ring 1 plus apa istilahnya. Kita dipangkas menjadi staf di pertanian dulu. Staf biasa berarti Staf biasa. Baru merangkak pelan-pelan pada zamannya Pak Bupati Iskandar, Pak Bupati Zaini, itu sudah mulai ke sekretaris tata kota dulu, baru pindah ke Damkar, baru bisa ke Kasat Pol PP. Pindah dari beberapa dinas ke dinas yang lainnya. Ketika berdinas di Kabupaten Lombok Barat itu apa yang dirasakan, Bang? Titik tekan berbedanya itu di mana? Apakah begitu kita pindah dari satu dinas ke dinas yang lainnya itu adaptasi itu cepat bisa kita lakukan atau seperti apa? Kalau yang seperti saya ini karena udah lama ya, hampir 31 tahun menjadi ASN, dan pada saat itu kita menyesuaikan diri karena sudah termasuk senior lah waktu itu kan. Tentu tupoksi dari dinas itu yang beda-beda. Nah, begitu kita masuk ini harus yang ini, harus ini. Nah, cuman pada saat itu kan kita punya atasan, manajemennya sangat beda karakter. Masing-masing atasan kan beda maunya. Harus kita bisa baca, harus kita sesuaikan begitu ya. Harus kita sesuaikan. Nah, kalau kita lihat dari karakter yang berbeda itu tentu, tapi tugas dan fungsinya tetap sama, mengabdi dan memberikan program terbaik pada masyarakat. Iya, itu untuk masyarakat, dan kita kan dipandu oleh tupoksi yang sudah tertuang di dalam peraturan bupati, dan kemudian ada di atasnya perda, itu yang menjadi panduan. Jadi tidak bisa kita bergerak sendiri. Namun di dalam mengambil kebijakan itu yang sesuai karakter masing-masing pimpinan. Selama 30 tahun, Bang ya, sebagai ASN, itu memang memberikan warna apa dalam kehidupan Bang Ical itu? Artinya membentuk Bang Ical sehingga nanti pada terakhirnya seperti sekarang ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ya, jadi kelebihan kita di ASN pada saat itu berpindah-pindah tempat. Pertama, kita memahami banyak karakter karena kita punya atasan, bawahan berbeda-beda, itu pertama. Kemudian kita mengerti apa sih tugas daripada dinas itu yang tempat kita bekerja. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang sudah diatur di situ. Nah, tetapi yang kemarin membuat saya berpikir untuk balik ke legislatif itu adalah gejolak lagi. Pada saat itu ya, ini tidak kita mau mengungkit, tapi kenyataannya pada saat itu Pak Bupati, Pak Jaini juga kena kasus di KPK. Ya mungkin kami dipikir grup yang harus disingkirkan, kita dipotong lagi untuk menjadi staf lagi. Tak menjadi staf. Ya sudah, akhirnya kita berpikir, waduh, ini sisa waktu lagi berapa tahun untuk pensiun ini mungkin tidak memungkinkan untuk menjadi kepala dinas lagi karena katakanlah tim-tim yang sedang berkuasa itu kemungkinan akan tetap berkuasa. Nah, sekiranya terus saya coba pelajari peraturan daripada kepegawaian itu, ya ternyata minus 1 tahun itu sudah boleh ngambil pensiun. Artinya pensiun dini kemarin?
Atau Kalau gimana kita modelnya? bilang pensiun dini berarti yang tidak pensiun penuh. Ini sudah pensiun penuh. Oh, sudah Cuman pensiun kita penuh. maju ngambilnya 1 tahun dari yang seharusnya. Kalau zaman dulu istilahnya MPP lah. Oh, MPP Masa ya. persiapan pensiun kan boleh. Dikasih gaji full, tapi SK pensiun udah keluar. Kalau yang namanya pensiun dini umur 50, Oke. masih di bawah, ini udah memenuhi syarat semua. Masa kerja sudah 30 tahun. Kalau boleh saya tanya nih Bang Ical, bagaimana Bang Ical melihat Lombok Barat yang dulu dengan yang sekarang? Nah, kalau kita lihat Karena Bang Ical ini kan mengalami dari periodenya banyak Pak kepemimpinan. banyak Iya. kepemimpinan dari periodenya Pak Iskandar, Iya, iya, kemudian iya. Pak Zaini, termasuk juga Pak Fauzan Khalid ya. Ya, ya. Ya memang waktu dari tiga bupati yang kita ikuti berarti ya. Cuman yang beda mungkin agak sedikit belum tersentuh dari segi pembangunan kalau yang sekarang mungkin ya. Oke. Pada saat zamannya Pak Iskandar itu, Pak Jain itu memang beliau mungkin ingin memperbaiki dari segi fisik bangunan yang banyak. Nah kalau sekarang mungkin dari segi apa yang kita belum lihat yang diperbaiki, yang mana jadi skala prioritasnya kan. Oke. Itu yang dirasakan dan Ya, ke depan seharusnya Lombok Barat ini mau dibawa kemana Bang Ical? Karena Bang Ical seperti bilang tadi hampir 30 tahun sebelum kita masuk nanti Grand Design Kota Mataram untuk legislatifnya. Saya ingin mencoba mereview ingatan Bang Ical dulu tentang karena pengabdiannya sampai 30 tahunan di Lombok Barat. Ya kalau secara pribadi mungkin jika kita diberikan kesempatan mungkin Lombok Barat itu janganlah kalau memang katakan alasan anggaran kurang dan sebagainya, mungkin dipertahankan saja dulu lah yang sudah ada, kemudian dijaga yang sudah ada. Kalaupun itu dana ada, ya kita imbangi dari segi ekonomi, kemudian dari segi pembangunan supaya jangan macet lah. Kan selama ini pembangunannya sudah sangat maju dan mapan, ya itu perlu tingkatkan lah. Ya, ditingkatkan, kemudian dipelihara yang sudah ada, kan banyak yang terbengkalai kan. Kayak taman taman budaya di Narmada itu luar biasa tuh bangunan di bawah tidak dipakai kan. Sekarang tidak difungsikan lagi. Nah, itu kan kayak seperti gitulah. Apa kesan yang paling Bang Ical tidak bisa lupakan selama 30 tahun mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Lombok Barat itu, Bang? Yang paling berkesan sekali pada saat saya menjadi Kasat Pol PP. Kasat Pol PP ya? Iya. Karena sering rahasia-rahasia. Iya. Di satu sisi kita harus mengikuti perintah atasan, di satu sisi kita dengan sahabat kayak Pak Putu misalnya. Padahal kita diperintah pimpinan, Pak Ical itu operasi, itu melanggar aturan. Ternyata yang punya sering ketemu sahabat pas waktu operasi. Itu gimana cara Bang Ical ini menyikapi lah di sisi lainnya adalah tugas secara profesionalitas, kemudian di sisi lainnya adalah persahabatan gitu. Ya. Jadi kita sebelum melakukan operasi juga kita pendekatan kekeluargaan saya pakai kemarin. Jadi saya datang dulu, Pak, saya diperintah oleh Pak Bupati harus begini, ini tidak boleh begini. Coba Bapak tolong ini dilengkapi. Ya. Kalau enggak berapa hari saya akan datang dengan pakaian dinas gitu. Baru kemudian ini. Baru kita operasi. Tapi kadang-kadang belum sempat nego, dibel lagi sama Bupati. Cal cepat itu. Aduh, kacau. Itu kesan yang paling luar biasa di Kasat Pol PP. Ternyata jadi Kasat berapa tahun dulu Bang Ical jadi Kasat Pol PP di Lombok Barat? Ya kurang lebih 2 tahunan lah. Wah, sebentar lagi kita nyampe rumah ini ya? Ya benar, ini udah masuk gang ini. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Luar biasa itu paling berkesan di sana. Karena orang jemur jagung saja di trotoar Bel, itu Bu Bupati nelpon, Cal itu tidak boleh jemur jagung. Apalagi jemur padi ya. Jadi aduh, pokoknya semua kita lah belum ngawal Pak Bupati. Mulai dari urusan remeh-temeh sampai dengan urusan Pak Bupati luar biasa. Tapi di situ kita bangga bahwa ketika kita dimarah itu perasaan diperhatikan gitu. Jadi berkesan, baru waktu saya berhenti kok tidak ada yang marah gitu. Oh sekarang jadi yang tukang marah sekarang gitu. Jadi sekarang tukang yang marah-marah kepada ASN begitu. Jadi
Sekira mungkin itu yang paling Bang Ical betul-betul ini ya pas waktu menjadi Kasat Pol PP. Luar biasa. Sangat berkesan sekali. Luar biasa itu. Dan perhatiannya Pak Bupati pada waktu itu sangat luar biasa pada Luar Kasat biasa Pol PP, ya. untuk apa keadaan Lombok Barat luar biasa Pak Jaini pada saat itu. Oke, kita sudah nyampe ini ya. Ya ini Nampaknya, benar rumah ya. ini. Baik, kita lanjutkan mungkin bisa di dalam nanti. Ya, ya, gitu. Terima kasih. Ayo kita turun sama-sama. Oke. Iya.